ilustrasi. Buka tangan kamu. Ini tangan Tuhan. Contoh, ini tangan yang tinggal. Tangan Tuhan. Ini tangan kita. Tuhan minta bagi pada saya masa itu. Kita mau bagi, tamu Tuhan, ambil balik. Kita mau bagi, tamu Tuhan, kita tahu kamu boleh selesaikan atau tidak. Amin. Tangan Tuhan senantiasa di sana saja. Apakah kita memberikan masa itu kepada Dia atau kita mau Tuhan, biar saya berperang Tuhan, kamu diam saja dan tengok. Amin. Terima kasih. Amin. Tangan Tuhan senantiasa di sana, menunggu untuk kita memberikan masalah itu kepada Dia. Tetapi apakah kita mau serahkan masalah itu kepada Dia dan lupakan tentang masalah itu? Ataupun kita mau masih lagi ingat pada masalah kita, kesakitan kita, situasi kita, atau apa jua sekalipun? Apakah kita mau berpegang kepada benda itu, ataupun kita mau lepaskan kepada Tuhan? Amin. Kemungkinan dalam hati kita merasakan kita masih lagi belum mengampuni seseorang itu. Amin. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan membuka jalan untuk kamu. Tuhan akan melembutkan hati kita supaya kita dapat mengampuni seseorang itu. Amin. Ataupun kita ada masalah dalam hidup kita dan seperti saya katakan, serahkan kepada Tuhan. Amin. Bukan satu orang saja di dunia ini yang sedang mengalami semua masalah. Amin. Ramai orang Kristen sedang mengalami masalah. Okay. Yesus mengatakan penganiayaan dan penderitaan. Orang yang mengikuti Yesus, semua ini harus kita tanggung. Amin. Bukan yang ikuti Yesus hidup sempoh aja. Amin. Hidup terus macam itu, tak ada masalah, relax. Amin. Kalau macam tu lebih baik saya tak payah ikut Yesus, ikut dunia pun sama aja macam tu. Amin. Kalau kita mengikuti Yesus, ada di saatnya kita di lembah, ada di saatnya kita di gunung yang tinggi. Ada di saatnya kita di gunung yang lembah, ada di saatnya kita di gunung yang tinggi. Kenapa? Karena di saat lembah itulah Tuhan membentuk pribadi kita untuk menghadapi masalah yang lain yang akan datang. Amin. Di saat kita di lembah itulah Yesus membentuk pribadi kita itu. Bagaimana untuk kita menghadapi cabaran Dia. Amin. Jika di waktu kita di lembah itu, kita mengalah. Kita katakan, Tuhan, saya tidak mampu lagi Tuhan. Bagaimana Tuhan mau bekerja dalam hidup kita? Amin. Jika kita katakan di waktu di lembah itu, waktu kita ada masalah itu, kita katakan, Tuhan, saya tidak mampu lagi Tuhan. Tuhan katakan, serahkan kepada saya. Apakah kita mau percaya kepada Dia? Dan Tuhan boleh melakukan. Amin. Apa jua masalah yang kita sedang alami sekarang, belajar untuk serahkan kepada Tuhan. Saya tidak tahu untuk siapa yang saya harus sampaikan sharing saya ini, tetapi yang saya tahu, saya sedang berkhotbah untuk diri saya sendiri. Amin. Amin. Belajar untuk serahkan di kaki Tuhan. Amin. Bagi saya pun kadang-kadang saya, sejak berapa? Saya pun sudah beberapa lama ini, setahun 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Saya pun masih berperang. Gunakan tenaga saya, kepandaian saya bagaimana lah Tuhan, sampai Tuhan harus menghancurkan kepandaian saya itu, menghancurkan kekuatan saya itu, dan mula berharap pada Dia dengan sepenuhnya. Amin. Di Roma 8 ayat 31, Pastor Sunil katakan semalam, sebab itu, apakah yang kita akan katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Amin. Yang ini yang saya suka. Jika Tuhan yang ada di pihak saya, siapa yang boleh melawan dengan saya? Jika orang yang melawan dengan saya, lawanlah nanti Tuhan. Masa kamu nanti. Amin. Saya punya bodyguard Tuhan. Amin. Amin. Kita pun punya bodyguard yaitu Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jika Tuhan di pihak kita, macam mana masalah pun Tuhan akan selesaikan masalah kita. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Jika Allah di pihak kita, masalah apa yang boleh melawan kita? Situasi apa yang boleh melawan
melawan kita. Amin. Mungkin di tempat kerja kita ada orang memberikan tuduhan yang palsu terhadap kita. Oke, ataupun kawan kita sendiri, ataupun keluarga kita sendiri. Oke, jika kita sanggup membawa hal itu kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, Engkau yang membela saya, Tuhan. Engkau yang membela hal saya ini. Amin. Pasti orang yang memberikan tuduhan palsu itu akan menerima malu nanti. Amin. Karena Tuhan yang berperan bagi kita. Amin. Ini yang saya sangat suka. Firman ini yang saya sangat-sangat suka, karena Tuhan ada di pihak kita. Kadang-kadang kita orang Kristen sendiri, oke, anak Tuhan sendiri melupakan tentang kebenaran firman itu. Oke, di saat masalah melanda kita sudah gabrak, sudah goyang sudah Tuhan kaki kita. Macam tak tentu arah sudah mau lari kemana, mau lari ke sana atau mau lari ke sini, tidak tahu sudah masalah macam mana kita nak selesai. Amin. Semalam Pak Pastor Sunil katakan firman Tuhan ini. Oke, di saat kita berdoa, gunakan firman Tuhan kita dan kita berdoa mengikuti firman Tuhan ini. Amin. Jangan kita berdoa saja dengan kata-kata saja, tetapi gunakan firman Tuhan. Tuhan, firman Engkau mengatakan, jika Engkau di pihak saya, siapa dapat melawan saya? Amin. Di saat kita melepaskan firman Tuhan itu dari mulut kita, Dia akan melaksanakan apa yang harus Dia lakukan. Amin. Dan firman Tuhan ini tidak akan kembali dengan sia-sia ke surga tanpa melakukan tujuannya. Amin. Tuhan Yesus mengatakan firman ini lebih berkuasa di mulut kita daripada mulut Tuhan. Amin. Dan kita harus menggunakan firman Tuhan itu untuk setiap situasi dalam hidup kita. Amin. Biarpun putus cinta kan, masalah keuangan kan, masalah dalam keluarga kan, masalah pribadi kan. Amin. Gunakan firman Tuhan itu untuk membangkitkan kita. Jangan kita orang kata tuh seperti kapas, tahu kapas menyerap aja semua masalah, tetapi tak tahu bagaimana melepaskan masalah itu. Amin. Biar kita belajar untuk melepaskan masalah itu kepada Tuhan Yesus. Amin. Jangan kita pandai-pandai aja buat semua itu dengan kepandaian kita. Amin. Mazmur 37 ayat keempat mengatakan jangan kita Jangan kita apa? Mazmur 37 ayat keempat. Saya rasa semua tahu firman ini. Oke. Ayat kelima saya rasa. Bukan. Bukan Mazmur, salah. Amsal keempat. Amsal bukan empat, Amsal ketiga. Amsal 3. Oke, Amsal 3. Ayat 7. Jangan engkau menganggap dirimu bijak. Ayat kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Mungkin kita tahu Tuhan, saya tahu Tuhan macam mana menyelesaikan masalah ini. Saya tahu Tuhan macam mana saya nak keluar daripada hal ini. Tetapi masih lagi kita pusing sana, pusing sini, ke situ juga kita tak keluar. Amin. Kita harus belajar untuk serahkan masalah itu kepada Tuhan Yesus. Amin. Jangan kita pandai-pandai saja nak buat, tetapi masih lagi dekat sana. Seperti yang saya katakan tadi. Oke. Mazmur 37 ayat 4 dan ke-5. Oke. Saya baca ayat 5 dulu, ayat ke-4 dulu. Dan bergembiralah karena Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Oke, jikalau kita mau Tuhan melakukan atau memberikan apa yang kita inginkan dalam hati kita, nomor satu kita harus serahkan. Oke, ayat kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus percaya kepada Dia. Dan Tuhan akan bertindak bagi pihak kita. Seperti saya katakan tadi, jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Amin. Kita serahkan kepada Tuhan dan kita percaya saja Dia akan melakukan
sesuatu, dia akan bertindak bagi kita. Amin. Amin. Jangan kita sudah serahkan kepada Tuhan, lepas itu kita mau pergi balik ambil dengan dia. Tuhan bagilah, Tuhan kamu bertindak lambat sangat. Amin. Di saat kita sudah serahkan masalah itu kepada Tuhan, apa sekalipun pergumulan kita serahkan saja kepada Tuhan, Tuhan pasti akan bertindak, bukan mengikut waktu kita. Oke, Tuhan akan bertindak mengikut waktu dia. Amin.